Nah, faktanya ternyata masih banyak orang yang disitu masih kebingungan atau masih belum tahu bagaimana cara membuat penomoran bertingkat seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kak Beni yang akan membantu teman-teman belajar kali ini. Nah, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat penomoran pada Microsoft Word dengan menggunakan tipe penomoran bertingkat atau penomoran yang mungkin biasa sering teman-teman lihat, yaitu penomoran menggunakan tipe subbab. Nah, bagi yang belum tahu caranya, langsung saja simak video berikut ini. Oke, baik teman-teman. Nah, di sini saya sudah sediakan salah satu contoh dokumen di mana dokumen ini menggunakan tipe penomoran subbab atau penomoran bertingkat pada isi dokumennya. Nah, bagaimana cara membuat penomoran seperti ini? Oke, yang pertama langsung saja kita seperti biasa klik new dokumen terlebih dahulu. Nah, sebenarnya cara membuat penomoran pada Microsoft Word itu sebenarnya sangat mudah dan simpel ya teman-teman. Teman-teman hanya perlu menggunakan numbering pada Microsoft Word, kemudian teman-teman tinggal pilih tipe daripada penomoran yang akan teman-teman gunakan. Nah, faktanya ternyata masih banyak orang yang disitu masih kebingungan atau masih belum tahu bagaimana cara membuat penomoran bertingkat seperti ini. Nah, oke, bagaimana cara membuatnya? Nah, untuk bisa membuat penomoran bertingkat seperti ini ada dua cara teman-teman. Yang pertama, kita bisa langsung menggunakan cara otomatis yang bisa kita langsung ketikkan pada dokumen kita. Nah, contoh kita akan buat dokumen daftar isi bab 1 seperti tadi ya. Oke, contoh kita langsung aja kita akan buat bab 1, yaitu dimana bab 1 itu berisi pendahuluan. Nah, kemudian di dalam bab 1 akan ada materi subbab, yaitu yang pertama contoh 1.1 itu latar belakang, 1.2 itu rumusan masalah, dan sebagainya. Nah, untuk bisa membuatnya secara otomatis, teman-teman sebenarnya langsung saja dengan cara mengklikkan di dokumen kalian. Caranya, teman-teman klik 1.1 dan diakhiri dengan titik dan kemudian teman-teman spasi. Nah, maka secara otomatis penomoran itu akan secara otomatis akan membentuk penomoran baru di dokumen kalian seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung aja seperti biasa mungkin edit dulu rulesnya, atau di sini saya akan edit berkaitan dengan live indentnya. Kemudian di sini saya akan tulis yang pertama latar belakang masalah contoh. Kemudian ketika kita enter, maka hasil otomatis dia akan muncul sendiri ya teman-teman. Contoh di sini rumusan masalah dan ketiga dan sebagainya. Nah, kuncinya adalah ketika teman-teman ingin membuat penomoran secara otomatis secara langsung, teman-teman harus diakhiri dengan titik dan kemudian spasi. Nah, kuncinya di situ. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita ayam? Nah, selanjutnya contoh di sini rumusan masalah mempunyai subbab materi. Contoh akan muncul subbab materi 1.2.1. Nah, maka seperti tadi, teman-teman hanya perlu enter. Nah, kemudian ini kita bisa hapus terlebih dahulu karena kita akan membuat penomoran baru. Nah, sama hal seperti tadi, klik 1.2 karena ini materi subbab nomor 2 dan titik 1, kemudian diakhiri dengan titik kembali dan spasi. Nah, maka secara otomatis terbentuk sendiri seperti ini. Kita bisa seperti biasa edit untuk jarak daripada penomoran kita ya. Kemudian kita akan buat contoh ini adalah rumusan masalah 1, permasalahan 1 gitu ya. Masalah 1. Nah, selanjutnya untuk bisa kembali ke penomoran pada subbab pertama atau 1.1, 1.2, nah maka teman-teman hanya perlu seperti tadi, ketikkan seperti tadi, yaitu dengan cara klik 1 titik karena ini akan selanjutnya 3, maka 3, kemudian teman-teman klik titik dan cari dengan spasi.
Nah, maka secara otomatis penomoran itu akan mengikuti penomoran di atasnya. Nah, kemudian contoh ini tujuan penulisan. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita berkaitan dengan bagaimana membuat penomoran bertingkat atau penomoran dengan menggunakan tipe sebab pada Microsoft Word. Nah, tentunya masih ada beberapa cara lainnya untuk dapat membuat penomoran tipe sebab ini. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan bahas lagi di video berikutnya. Oke, teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian yang lainnya juga bisa belajar seperti kalian. Oke, see you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.